Om Swastiastu. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini akan kembali ditemani oleh Bu Guru, masih dalam pelajaran agama Hindu. Nah, anak-anak, pada hari ini kita sudah masuk ke pelajaran 2 ya, yaitu tentang Trimurti. Nah, adapun tujuan dari pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan tentang Trimurti. Yang kedua, anak-anak mampu menyebutkan bagian-bagian Trimurti. Yang ketiga, anak-anak mampu menyebutkan ciri-ciri Dewa Trimurti. Dan yang keempat, anak-anak mampu menyebutkan sakti dari Dewa Trimurti. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk yang pertama ya, yaitu tentang pengertian Trimurti. Trimurti itu berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu kata tri yang artinya tiga, dan yang kedua murti yang artinya kemahakuasaan Ida Sangyang Widiwasa. Jadi Trimurti berarti tiga kemahakuasaan Ida Sangyang Widiwasa. Nah, anak-anak, kemudian yang kedua itu tentang bagian-bagian dari Trimurti. Trimurti itu pembagiannya terdiri dari tiga ya anak-anak. Yang pertama Dewa Brahma, yang kedua Dewa Wisnu, dan yang ketiga Dewa Siwa. Nah, anak-anak, sekarang kita bahas satu persatu tentang Dewa Trimurti ya. Nah, yang pertama itu tentang Dewa Brahma. Dewa Brahma, beliau adalah dewa yang bertugas sebagai pencipta atau disebut dengan Utpeti. Nah, kemudian bagaimana ciri-ciri dari Dewa Brahma? Nah, ciri-ciri Dewa Brahma adalah yang pertama, beliau bersenjatakan gada. Yang kedua, beliau bermuka 4 yang disebut dengan catur muka. Dan yang ketiga, beliau bersimbolkan api. Yang keempat, beliau warnanya merah. Aksara sucinya Ang, dan sakti dari Dewa Brahma adalah Dewi Saraswati. Dan Dewa Brahma, beliau sebagai penguasa arah selatan. Dan pada Kayangan 3, beliau dipuja di Pura Desa atau Pura Bali Agung. Nah, Dewa Trimurti yang kedua adalah Dewa Wisnu. Dewa Wisnu adalah dewa pemelihara atau stiti. Nah, adapun ciri-ciri dari Dewa Wisnu adalah yang pertama, beliau mengendarai burung Garuda. Yang kedua, Dewa Wisnu bersenjatakan cakra. Yang ketiga, Dewa Wisnu sebagai simbol air. Dan yang keempat, aksara suci dari Dewa Wisnu adalah Ung. Sakti dari Dewa Wisnu adalah Dewi Sri atau Dewi Laksmi. Dewa Wisnu adalah penguasa arah utara. Dan di Pura Kayangan 3, Dewa Wisnu dipuja di Pura Puseh. Dan ciri-ciri Dewa Wisnu yang terakhir adalah Dewa Wisnu bertangan 4 atau disebut dengan catur buja. Nah, anak-anak, Dewa Trimurti yang ketiga adalah Dewa Siwa. Nah, Dewa Siwa adalah Dewa Trimurti yang bertugas sebagai pelebur atau yang disebut dengan pralina. Nah, adapun ciri-ciri dari Dewa Siwa adalah yang pertama, Dewa Siwa mengendarai lembu. Yang kedua, senjata Dewa Siwa adalah Padma Anglayang. Yang ketiga, Dewa Siwa sebagai simbol angin. Warnanya pancawarna. Dan aksara suci dari Dewa Siwa adalah Mang. Sakti dari Dewa Siwa adalah Dewi Durga atau Dewi Uma atau Dewi Parwati. Dan Dewa Siwa sebagai penguasa arah tengah. Dan beliau dipuja di Pura Kayangan 3, yaitu di Pura Dalem.
Nah, anak-anak, demikianlah tadi penjelasan dari Bu Guru tentang ciri-ciri dari Dewa Trimurti. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana ciri-ciri Dewa Trimurti, bisa anak-anak perhatikan pada gambar berikut ini. Nah, anak-anak, demikianlah tadi gambar tentang ciri-ciri dari Dewa Trimurti. Nah, anak-anak sudah tahu kan bagaimana ciri-ciri Dewa Trimurti sekarang? Nah, kalau begitu, sekarang Bu Guru lanjutkan ke sakti dari Dewa Trimurti. Nah, anak-anak, sakti dari Dewa Trimurti itu disebut dengan Trisakti. Trisakti itu terdiri dari 1. Dewi Saraswati, 2. Dewi Sri atau Dewi Laksmi. Yang ketiga, Dewi Uma atau Dewi Durga atau disebut juga Dewi Parwati. Nah, anak-anak, bagian dari Trisakti yang pertama itu adalah Dewi Saraswati. Nah, Dewi Saraswati itu adalah sakti dari Dewa Brahma. Dan beliau adalah Dewi Ilmu Pengetahuan. Beliau sebagai simbol atau lambang dari kecerdasan dan beliau biasanya dipuja pada hari Saraswati. Nah, bagaimana ciri-ciri dari Dewi Saraswati? Ciri-ciri dari Dewi Saraswati adalah beliau dewi yang sangat cantik, kemudian beliau bertangan 4. Masing-masing tangan beliau memegang genitri, yang kedua keropak, dan yang ketiga memegang alat musik wina. Dewi yang sangat cantik itu sebagai simbol bahwa ilmu pengetahuan itu sangat menarik. Kemudian bertangan 4 itu sebagai simbol bahwa ilmu pengetahuan itu berguna. Berada di atas bunga teratai yang airnya mengalir itu sebagai lambang bahwa ilmu pengetahuan itu mengalir tiada henti. Kemudian ada keropak atau lontar itu sebagai simbol bahwa ilmu pengetahuan itu kekal. Kemudian ada genitri sebagai simbol bahwa ilmu pengetahuan itu tidak ada putusnya atau kekal abadi. Kemudian alat musik atau wina sebagai simbol bahwa ilmu pengetahuan itu mengandung seni dan budaya. Kemudian ada bunga teratai sebagai simbol bahwa ilmu pengetahuan itu suci. Kemudian ada burung merak sebagai simbol bahwa pengetahuan itu berwibawa. Dan ada burung angsa sebagai simbol kebijaksanaan. Nah, itulah ciri-ciri dari Dewi Saraswati. Nah, kemudian yang kedua, Trisakti yang kedua itu adalah Dewi Sri atau Dewi Laksmi. Nah, Dewi Sri atau Dewi Laksmi adalah sakti dari Dewa Wisnu. Nah, Dewi Sri atau Dewi Laksmi adalah lambang dari kesuburan atau kesejahteraan. Dan Dewi Sri disebut juga dengan Dewi Nini. Beliau adalah Dewi Padi. Dewi Sri memiliki wajah yang cantik sebagai cermin dari sifat yang lemah lembut dan tangan memegang bunga teratai. Nah, selanjutnya pembagian Trisakti yang ketiga itu adalah Dewi Uma atau Dewi Parwati atau juga disebut dengan Dewi Durga. Beliau adalah sakti dari Dewa Siwa. Nah, disebutnya Dewi Durga atau Dewi Parwati itu karena tugasnya beliau sebagai memperlina alam semesta. Dewi Durga, beliau memiliki wajah yang menyeramkan, matanya melotot dan pandangannya tajam, rambutnya terurai. Sedangkan Dewi Parwati adalah dewi yang cantik, tubuhnya indah, penuh pesona sebagai penguasa gunung. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan Bu Guru tentang bagian-bagian dari Trisakti dan ciri-ciri dari Trisakti. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, anak-anak bisa perhatikan pada gambar berikut ini.
anak-anak, demikianlah penjelasan Bu Guru tentang Trimurti ya. Nah, dan untuk tugas hari ini akan Bu Guru post melalui Google Classroom. Nah, jangan lupa baca petunjuk soalnya, kerjakan tugasnya dengan baik. Nah, anak-anak, demikianlah untuk pembelajaran hari ini ya. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya dan tetap jaga kesehatan. Om Santi 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 Om.